Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai sejarah tanam paksa. Tanam paksa sendiri itu apa? Tanam paksa merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Johannes van den Bos pada tahun 1830. Tanam paksa ini dalam bahasa Belanda disebut dengan kulturstelsel, yang mana mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan 20% sebagai bagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor. Nah, latar belakang dan tujuan tanam paksa itu sendiri. Yang pertama, kas negara Belanda mengalami kekosongan serta hutang Belanda yang menumpuk. Hal ini terjadi karena adanya perang kemerdekaan Belgia yang berakhir dengan berpisahnya Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Kemudian ada terjadi Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang menghabiskan kas Belanda kurang lebih mencapai 20 juta gulden. Kemudian ada pemasukan dari tanaman kopi yang kurang menghasilkan. Nah, tujuan dari tanam paksa itu sendiri, yaitu tujuan utamanya yaitu untuk mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong atau untuk menutup defisit anggaran pemerintahan Belanda. Nah, ketentuan dari tanam paksa itu sendiri, yang pertama ada setiap desa harus menyediakan 1/5 atau 20% lahan untuk ditanami tanaman ekspor. Kemudian ada tanah bebas dari pajak. Dan ketiga ada kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh petani, tanggung pemerintah Belanda. Jadi kegagalan panen yang disebabkan oleh hama atau karena faktor alam itu akan ditanggung oleh pemerintahan Belanda sendiri. Nah, waktu pekerjaan tidak melebihi menanam padi. Kemudian kelebihan hasil panen dikembalikan kepada petani. Jadi hasil panen yang melebihi target nanti akan dikembalikan ke petani sendiri. Penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja selama kurang lebih 66 hari. Dan penggarapan tanaman diawasi oleh penguasa pribumi. Nah, di dalam praktiknya sendiri, tanam paksa ini banyak melakukan penyimpangan dari hal-hal atau aturan yang sudah dibuat terlebih dahulu sebelumnya. Itu terdapat penyimpangan. Nah, penyimpangannya seperti apa? Yang pertama, tanah yang ditanami tanaman ekspor ini melebihi 1/5 yang seharusnya yang diwajibkan itu kan 1/5, tetapi pada pelaksanaannya ini tanah yang digunakan untuk ditanami tanaman ekspor itu melebihi 1/5. Kemudian ada waktu untuk bekerja itu melebihi tanaman padi. Nah, waktu yang digunakan untuk bekerja oleh para petani-petani di Indonesia ini melebihi waktu menanam padi ini, jadi jelas menyimpang dari aturan yang sudah disepakati. Kemudian tanah terkena pajak, yang seharusnya tanah yang digunakan untuk tanaman ekspor ini seharusnya kan dibebaskan dari pajak, tetapi pada kenyataannya masih ada pajaknya gitu. Nah, kelebihan hasil panen juga tidak diberikan kepada petani yang seharusnya diberikan kepada petani, malahan tetap tidak diberikan kepada petani. Ini merupakan penyimpangan. Kemudian yang terakhir ada kerusakan dan gagal panen menjadi tanggung jawab petani itu sendiri, yang seharusnya kerusakan seperti oleh hama atau faktor alam lainnya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah Belanda itu sendiri, tapi pada kenyataannya, pada pelaksanaannya pemerintahan Belanda tidak mau menanggung resiko itu dan malah tetap dibebankan kepada petani itu sendiri. Kemudian dari tanam paksa ini juga menghasilkan beberapa dampak tentunya ya bagi Belanda itu sendiri. Dampak yang pertama bagi Belanda itu pendapatan tanam paksa sangat besar. Jelas di sini karena sangat minimal untuk biaya atau modalnya sendiri itu sangat minimal karena berasal dari petani-petani Indonesia itu sendiri. Jelas di sini pendapatan tanaman paksa ini sangat besar karena laku keras di pasaran internasional. Nah, kemudian karena adanya pendapatan yang sangat besar ini, kas kerajaan Belanda menjadi penuh kembali yang dahulunya kosong. Sekarang kas kerajaan Belanda menjadi terpenuhi dan hutang-hutang kerajaan Belanda menjadi terlunasi. Jelas di sini karena pendapatan yang besar, kas kerajaan juga penuh
hutang-hutang pun bisa dilunasi. Nah, kemudian yang terakhir ada kota Amsterdam. Ini menjadi pusat perdagangan dunia karena kota Amsterdam ini mempunyai cadangan rempah-rempah yang melimpah dari hasil tanam paksa itu sendiri, sehingga banyak negara-negara asing yang datang ke Amsterdam, ke Belanda untuk membeli rempah-rempah atau tanaman-tanaman paksa tersebut, sehingga kota Amsterdam menjadi sangat ramai dan menjadi salah satu pusat perdagangan dunia waktu itu. Nah, untuk Indonesia sendiri dampaknya apa saja? Yang pertama, dampak positif dari tanam paksa itu sendiri bagi Indonesia. Rakyat mengenal jenis-jenis tanaman baru. Di sini rakyat yang dulunya hanya mengenal jenis tanaman-tanaman lokal, tetapi dengan adanya tanam paksa ini, pemerintahan Belanda mendatangkan jenis-jenis tanaman baru, sehingga rakyat mengenal jenis-jenis tanaman yang baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Kemudian ada rakyat mengenal berbagai teknik menanam. Teknik menanam yang dulunya hanya itu-itu saja atau secara tradisional, sekarang sudah diajarkan bagaimana cara menanam secara modern dengan lebih baik, sehingga hasil panen nantinya juga akan lebih maksimal. Kemudian yang ketiga ada pembangunan sarana prasarana meningkat. Jelas di sini untuk menunjang keberlangsungan dari tanam paksa ini, sarana dan prasarana serta pembangunan dilakukan peningkatan seperti adanya pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan pabrik-pabrik di sini juga ditingkatkan untuk menunjang keberlangsungan dari tanam paksa itu sendiri. Nah, ini adalah dampak positif dari adanya sistem tanam paksa yang diterapkan di Indonesia ini, terutama di Jawa. Nah, kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama ada sawah dan ladang tidak terurus. Di sini jelas sawah dan ladang tidak terurus karena waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman paksa ini melebihi batas yang sudah ditentukan, sehingga sawah dan ladang yang tidak digunakan untuk tanaman paksa ini tidak terurus. Nah, kemudian ada kemiskinan merajalela. Di sini jelas karena sawah dan ladang tidak terurus, kemiskinan pun akhirnya merajalela di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada masyarakat mengalami kelaparan. Di sini jelas karena sawah dan ladang tidak terurus, sehingga kemiskinan merajalela, masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu sendiri. Masyarakat mengalami kelaparan, jarang ada makanan yang bisa dimakan untuk sehari-hari, sehingga masyarakat mengalami kelaparan. Nah, dari situ juga muncul berbagai wabah penyakit seperti busung lapar dan juga penyakit-penyakit lain yang menggerogoti tubuh masyarakat Indonesia itu sendiri karena adanya tanam paksa ini yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Yang kemudian yang kelima ada rakyat mengalami tekanan fisik dan mental. Di sini jelas karena tidak menutup kemungkinan di saat melakukan perawatan tanam paksa itu sendiri, tanaman-tanam paksa, rakyat Indonesia mengalami tekanan fisik. Di situ ada kekerasan fisik, sehingga mentalnya juga sangat terganggu di sini, sehingga ini sangat merugikan rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, inilah tanam paksa yang terjadi di Indonesia. Terima kasih.